Perkenalkan, aku Brili. Caca, kali ini kami akan membahas inovasi dalam aplikasi Jaki. Penerapan kota cerdas atau smart city menjadi salah satu bentuk implementasi dari sistem pemerintah berbasis elektronik yang telah digencarkan oleh pemerintah. Provinsi DKI Jakarta merupakan pelopor penerapan kota cerdas. Sejak tahun 2015 melalui Jakarta Smart City, yang mana saat ini telah dilakukan inovasi dengan kolaborasi untuk menerapkan kota cerdas. Inovasi tersebut dipelopori oleh Yudhistira Nugraha yang menjabat sebagai Kepala Jakarta Smart City. Inovasi tersebut diterapkan melalui platform ekosistem Smart City 4.0 melalui aplikasi Super Jakarta Kini atau yang lebih dikenal dengan Jaki. Aplikasi Jaki atau Jakarta Kini merupakan suatu platform yang digunakan untuk beragam kegiatan di DKI Jakarta. Jaki merupakan bagian untuk mewujudkan Jakarta Smart City. Sederhananya, aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang pintar, efektif, efisien, dalam rangka transformasi ibu kota menjadi kota metropolitan yang jauh lebih baik. Pada dasarnya, prinsip Jaki ini tentunya menjadi salah satu fasilitas yang mewujudkan one-stop service layanan terpadu, dan one click away, semua fasilitas berada dalam satu genggaman. Dan yang terpenting adalah orientasi kepada masyarakat, yakni semua pekerjaan dan kegiatan masyarakat akan dipermudah oleh aplikasi Jaki. Jaki bisa di-download dari App Store maupun Google Play. Setelah di-download, kita dapat membuka beranda dan terdapat banyak fitur yang bisa digunakan, seperti jak warta, jak respon, jak pangan, jak ambulan, jak siaga, jak wifi, dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan pemerintahan yang gesit dan lincah atau agile governance menjadi tujuan dalam tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Maksud dari konsep agile governance yaitu data dan layanan satu instansi pemerintah dengan instansi lainnya saling terhubung dan terintegrasi. Pada konsep ini, diperlukan kelincahan dalam keterhubungan pada internal pemerintah itu sendiri. Instansi pemerintah akan bisa saling terhubung jika membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disebut dengan SPBE. Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Ibu Rini Widiantini, jika kita menerapkan organisasi yang agile tetapi tidak didukung oleh SPBE dan layanan publik yang terintegrasi, maka akan kembali lagi ke cara yang lama. Jadi, SPBE menjadi sangat penting karena SPBE dapat mengikat bagaimana birokrasi itu bekerja. Maka, langkah untuk menciptakan keterpaduan dan keterhubungan ini adalah dengan membangun tata kelola SPBE. Berkaitan dengan membangun tata kelola SPBE, kami memberikan rekomendasi inovasi untuk menerapkan layanan KTP digital. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pengurusan administrasi di Indonesia yang sudah terbiasa dengan dokumen cetak, agar pengurusan dokumen untuk penduduk Indonesia dapat disimplifikasi dan digitalisasi baik untuk WNI maupun WNA pemegang KITAS atau kitab. Jadi, kita bisa menyimpan data penduduk di ponsel masing-masing. Kapanpun mau mengakses pelayanan publik, cukup bawa ponsel saja. Nah, sekarang
kami akan menganalisis inovasi organisasi yang direkomendasikan kepada aplikasi Jaki melalui A2F model. Pertama, yaitu activator. Dalam aplikasi Jaki, yang berperan sebagai activator adalah Bapak Yudhistira Nugraha, karena beliau sebagai Kepala Jakarta Smart City yang menginisiasi inovasi tersebut. Selanjutnya, yaitu browser, yang berperan aktif dalam riset inovasi tersebut. Di dalam aplikasi Jaki ini, yang berperan sebagai browser yaitu yang pertama, Manajer Pusat Data dan Jaringan yaitu Bapak Galih Setiawan, yang kedua, Manajer Analisa Data yaitu Bapak Juan Intan Panggrawan, yang ketiga, yaitu Manajer Pemasaran oleh Bapak Aris Setio Budi. Selanjutnya, yaitu kreator, yang berperan aktif dalam memproduksi inovasi-inovasi yang telah ditetapkan. Dalam aplikasi Jaki ini, yang berperan sebagai kreator yaitu Manajer Pengembangan dan Analisa Produk oleh Bapak Hamdi. Selanjutnya, yaitu developer, yang berperan aktif sebagai penanggung jawab dalam merealisasikan ide melalui pengembangan layanan aplikasi. Contohnya, dengan menyusun prototipe hingga uji coba layanan KTP digital dalam aplikasi Jaki. Yang berperan aktif sebagai developer yaitu Kepala Satuan Pengembangan Sistem oleh Bapak Rahan Yamagusta. Kemudian, eksekutor, yang berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas implementasi inovasi layanan aplikasi yang dilakukan pada fitur dalam aplikasi Jaki. Dalam aplikasi ini, yang berperan sebagai eksekutor adalah Kepala Satuan Pelaksana Infrastruktur Teknologi Informasi, yaitu Bapak Ardika Iman Satria, beserta timnya, yaitu Manajer Operasional Produk dan Layanan oleh Bapak Aang Jatmika, dan Manajer Komunikasi oleh Bapak Reidi Fadil Julfahmi. Yang terakhir adalah fasilitator, yaitu sebagai pihak yang memberikan persetujuan pembiayaan dan investasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses inovasi KTP digital dalam aplikasi Jaki. Yang berperan sebagai fasilitator ialah Bapak Yudhistira Nugraha, yaitu selaku Kepala Jakarta Smart City. Berikutnya, kami akan membahas mengenai implementasi U-Theory pada aplikasi Jaki. Yang pertama, yaitu co-initiating, yaitu ketika terbentuknya niat awal Kepala Jakarta Smart City untuk melakukan brainstorming inovasi bersama dengan tim Jakarta Smart City terhadap kepekaan mereka pada kebutuhan-kebutuhan para pengguna Jaki. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah co-sensing. Setelah membentuk goals yang akan dicapai, tim Jakarta Smart City perlu melakukan pengamatan data pada lingkungan sekitar yang potensial untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh para pengguna Jaki. Berikutnya adalah pre-sensing. Setelah melakukan research, tim melakukan evaluasi atas informasi yang telah ditemukan di masyarakat. Lalu, dilakukan penentuan keputusan langkah apa yang harus diambil oleh tim untuk memberikan yang terbaik bagi pengguna. Tahap selanjutnya disebut dengan co-creating. Dengan adanya pengembangan sistem, yaitu inovasi KTP digital ini pada aplikasi Jaki, tentu saja tim Jakarta Smart City harus memperkenalkan fitur baru tersebut kepada masyarakat luas agar para pengguna Jaki dapat menggunakan aplikasinya secara maksimal. Maka, dibuatlah prototipe inovasi KTP digital ini pada aplikasi Jaki, serta melakukan testing terhadap inovasi tersebut. Berikutnya yang terakhir yaitu co-evolving. Setelah melakukan testing, tim melakukan evaluasi dari inovasi tersebut dan melihat feedback setelah fitur KTP digital ditambahkan dalam layanan Jaki. Lalu, tim menentukan langkah berikutnya, yaitu dalam mewujudkan inovasi sampai tahap finalisasi. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu dengan implementasinya, teori inovasi yang sesuai dengan pengembangan teknologi aplikasi Jaki, yaitu teori A2F dan U-Theory.
karena banyak pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perencanaan dan ide, mengawasi, mengambil keputusan, hingga mengeksekusi ide yang ada. Oleh karena itu, diperlukan banyaknya pihak yang terlibat agar proses inovasi dapat berjalan secara efisien dan efektif, sehingga tercapainya integrasi data kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik.